Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marju Gopinda dengan NIM 20234043, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baik, di dalam video kali ini saya akan coba membuat penjelasan materi tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi dan perawatan perbaikan bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Video ini adalah tugas pengganti ujian akhir semester saya pada mata kuliah preservasi dan konservasi. Baik, materi pertama yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi yang pertama yaitu menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka sebagai berikut. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Yang keenam, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan kemudian sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Kemudian menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, yaitu antara lain, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang pertama, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang kedua, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trap pen yang telah dicelupkan dalam air. Yang ketiga, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Yang keempat, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Yang kelima, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Dan yang keenam, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Kemudian penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilidan dibagi menjadi dua bagian antara lain. Yang pertama, dengan sampul linak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang menggunakan berat di atas 320 gram. Kemudian penyiangan. Penyiangan atau wedding adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan-bahan pustaka yang tidak sesuai lagi digantikan dengan bahan pustaka yang baru. Adapun tujuan kegiatan penyiangan antara lain, yang pertama, membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan. Yang kedua, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Yang keempat, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Yang kelima, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan
program perguruan tinggi. Yang keenam, mengetahui kekuatan dan kelemahan. Yang ketujuh, menyesuaikan kebijakan penyiaran koleksi. Yang kedelapan, meningkatkan nilai informasi. Selanjutnya, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Adapun kegiatan stock of name bertujuan untuk yang pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Dan yang kelima, mengetahui kondisi bahan pustaka, apakah bahan pustaka sudah rusak atau tidak lengkap. Dan ini adalah contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi. Di gambar pertama adalah itu contoh menambal bahan pustaka. Gambar kedua adalah contoh penjilidan. Dan yang ketiga adalah contoh penyiangan. Dan gambar keempat adalah contoh stock of name. Oke, itulah penjelasan materi serta contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi materi pertama. Selanjutnya kita lanjut kepada materi kedua tentang perawatan dan perbaikan bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Perawatan dan perbaikan bahan pustaka dengan sistem penjilidan, pada dasarnya penjilidan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilidan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Tujuan dari penjilidan ini yang pertama yaitu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik dari buku. Yang kedua, memudahkan para pengguna bahan pustaka. Dan yang ketiga, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Kemudian kertas untuk penjilidan. Yang pertama, kertas dengan corak berwarna-warni ini biasanya digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. Yang kedua, kertas marmer atau marble paper. Terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik sehingga agak ulet, lentur juga kuat teksturnya. Yang ketiga, biasanya dipakai untuk bahan cover atau penutup sampul buku atau majalah dan kotak. Yang keempat, bakram dan linen. Kemudian, apa saja peralatan dari penjilidan? Peralatan yang dibutuhkan dalam proses penjilidan secara ideal memang banyak sekali macam dan fungsinya. Peralatan yang digunakan bisa yang modern ataupun konvensional. Untuk para pelajar, cara menjilid perlu memahami beberapa proses penggunaan peralatan penjilidan agar tidak mengalami kesulitan dan menghasilkan karya jilid yang bagus. Kemudian beberapa peralatan yang sangat diperlukan di antaranya yaitu yang pertama mesin potong semi otomatis, yang kedua mesin potong manual, yang ketiga alat potong board atau kacip, yang keempat mesin bor atau pembuat lubang, dan yang kelima press buku atau koran. Dan ini adalah contoh kegiatan dari preservasi konservasi tentang materi perawatan serta perbaikan dari penjilidan. Yang pertama yaitu ada hardcover, yang kemudian softcover dan jilid lakban. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan materi tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi serta materi perawatan dan perbaikan bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Semoga untuk teman-teman yang melihat video ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Saya Marjugo Pindah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.